Selamat pagi, ketemu lagi di rangkaian trip gue ke Malaysia dan Brunei episode 4. Hari ini kita ke Penang Hill. Gila emang harus update ya kalau mau pergi ke satu tempat gitu. Ini gue gara-gara update sih, tapi gue gak nyangka kalau jamnya bakal ditutup. Pagi-pagi udah disuruh jalan kaki berkilo-kilometer. Terus cuma buat ngejar di sini. Tapi semoga bener ya jalurnya. Hari ini tuh bener-bener hektik banget. Udah keluar jam 6 pagi dari penginapan, ternyata jalur bus di sekitar hostel gue itu diblok. Dan mau gak mau gue harus jalan ke Komtar. Ya ampun, cukup bikin panik, tapi akhirnya kita sampai juga nih di Penang Hill. Jadi kita sampai nih ya di Penang Hill. Kemarin tiketnya udah beli sih, ini online, jadi tinggal masuk aja. Jadi kalau kalian udah fix mau kesini, better beli tiket online aja biar nggak antri ya. Ini tiket di sana, terus mau masuk nih sebelah sini. Jadi tinggal masuk aja. Jadi kita tetap ikut antrian nih, karena tiketnya kita udah jadi tiket yang ini di scan dulu. IC? Nani? Simpan tiket jangan hilang, terus masuk sekarang. Oke. Terima kasih. Ini dibawa. Jadi ditukar ya, tiketnya tuh kayak gini. Terus kasih naik dan turun nih. Ini Fastlane ya, harga tiketnya beda sama yang kita punya dan mereka naik lebih dulu. Terus kita yang normal way ya, sabar, silahkan saudara-saudara, silahkan bersabar. Antriannya segini lagi. Jadi belum bisa naik. Nah, enaknya mereka ya, iyalah bayarnya mahal cuy. Kalau normal kayak standar kita ini 30 ringgit naik turun. Mereka 90 ringgit, 3 kali lipat. If you curious, where is the Penang funicular train? Sebelah sini aja, paling bawah. Karena kalau dari bawah kita bisa lihat. So the best place, yeah. Yeah, I know. Jadi, we're so lucky. Jadi ini adalah tempat paling bagus kalau naik funicular train, yang kita bisa lihat kemiringannya dari sini. Kalau dari depan nggak begitu kelihatan sih ya. Jadi memang gerbongnya bentuknya miring gitu. Miring gitu. Jadi, oh ya, untuk durasinya itu cuma 5 menit aja naiknya, 5 menit atau 10 menit gitu. Jaraknya sekitar 22 km.
train di Penang Hill ini sudah dibangun sejak tahun 1905. Itu masih dalam bentuk eksperimental, tetapi dibuka untuk umum baru sejak tahun 1924. Nah, sejak 1924 sampai sekarang itu mengalami beberapa kali pergantian gerbong. Pada tahun 1972, Queen Elizabeth juga pernah menaiki funicular train ini. Terus di tahun 1977 baru deh funicular railway ini di take over oleh Penang State Government. Jadi panjang trek dari railway ini sekitar 2 kilo, tepatnya itu 1996 meter saja. Ketinggiannya sekitar 691,4 meter. Wah, lumayan tinggi ya. Lalu bisa memuat sekitar 100 passenger saja. Jadi sekali naik cuma 100 orang yang bisa naik. Maximum speednya cuma 10 meter per second. Tapi benar-benar kemiringannya itu berasa banget ketika kita naik. Dan view yang muncul ketika funicular train ini naik itu benar-benar cantik banget. Makanya kalau kalian mau naik funicular train ini, ambillah slot tempat duduk yang paling bawah karena bisa lihat view Penang City dari situ. Harga tiket ke Penang Hill ini normal lane Rp30 per orang itu untuk two-way ticket access. Jadi untuk naik dan turun sekaligus itu bisa bayar Rp30. Tapi kalau kalian nggak mau ngantri, males ngantri karena kan biasanya untuk hari-hari besar antriannya lumayan panjang, maka bisa beli yang fast lane itu Rp80 untuk two-way ticket access. Nah, ini berlaku untuk umur 13 sampai 59 tahun. Kalau untuk children, anak-anak itu umur 4 sampai 12 tahun itu untuk normal lane Rp15 two-way ticket access dan fast lane-nya itu Rp40 saja. Tapi kalau gue sih saranin mending datang pagi-pagi. Tiketnya beli online di penanghill.gov.my. Jadi cukup memutus antrian untuk beli tiket di tiket counter. And finally, akhirnya kita sampai di Angsana Bukit Bendera. Welcome to Penang Hill. Sudah sampai puncak Bukit Bendera, kita mulai deh berjalan-jalan. Kalau ke arah bawah sini itu ada beberapa spot yang instagramable yang dibikin oleh pengelola dari Penang Hill sendiri. Jadi kita bisa foto-foto di situ, menikmati pemandangan, view yang cantik-cantik. Dan ada satu spot di mana ada tempat penyewaan teropong. Ini berbayar ya, Rp1 untuk 2 menit. Jadi kita langsung masukin uangnya ke teropongnya. Nanti teropongnya akan kebuka, kita bisa ngintip di situ, ngelihat bagaimana sih Penang, kota Penang dari sini. Tapi cuma 2 menit. Tapi it's okay, it's fun dan bener-bener bikin kita excited gitu untuk melihat view dari sini.
di bawah sana naik ke atas karena ada kuil di situ. Dan gue kesini dong sendiri. Jadi gila, ini treknya emang bener-bener deh. Wah, rasa mendaki Marapi. Katanya ini arah masjid tuh ke sini. Di bawah ada kuil Hindu. Yang gue kunjungin ya masjid dulu lah ya. Walaupun ngos-ngosan gila. Ini dia masjidnya, berkubah emas. Let's see what we can find here. Ini, oh, ternyata dari sana bisa jalannya, kampret tuh. Ternyata naik ke kuil tadi, sekalian bisa ke sini. Ini adalah Masjid Bukit Bendera yang ada di Pineng. Di sini kalau misalnya beli minum itu pakai warung kejujuran nih. Jadi nggak ada yang jaga, kamu langsung bayar aja, masukin ke kotak. Good idea ya, apalagi di kawasan turis dan mostly ya banyak lah pendatangnya. Ini mestinya kubahnya emas ya, cantik juga. Kenapa kalau yang berbau emas itu cakep ya? Oh, sorry. Ini apa ini? The Gatehouse namanya ya. The Gatehouse ini adalah pintu masuk untuk ke arah Bel Retiro, yaitu salah satu government bungalow yang ada di Pinang Hill. Bungalow ini sendiri dibangun sejak tahun 1789, udah tua banget ya, tapi inklusif ya, hanya digunakan untuk pemerintah saja. Jadi kita, pengunjung, hanya bisa sampai masuk ke gate-nya ini aja. Persis di sebelah Masjid Bukit Bendera tadi, turun ke arah bawah itu ada taman bermain ini. Ini bener-bener surga banget ya buat anak-anak. Nah, di sebelahnya si taman bermain ini itu ada Pinang Hill Hindu Temple, namanya Sri Aruloli Tirumunggan. Nah, tuh kelihatan kan temple Hindunya. Ini dibangun juga di tahun 1800-an. Wah, bener-bener sudah tua ya, heritage banget ini. Ya, udah capek. Sekarang saatnya turun. Oh ya, kesini tadi gue ditegur sih karena maskernya gue lepas. Jadi kalau naik tren itu aja pakai masker ya. Itu karena dia self distancingnya bener-bener kecil banget. Ini kayaknya disediain bangku-bangku kalau pas antriannya lama gitu ya. Jadi boleh nongkrong sini dulu. Tapi pas gue nih, sepi banget. Ini masih nunggu orang. Bawah. Oh, tapi paling bawah udah penuh. Guys. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 jam puter-puter di Bukit Bendera ini, akhirnya gue memutuskan untuk turun dan bersiap untuk jalan ke destinasi selanjutnya. Sayangnya pas waktu turun ini ternyata funicular train-nya udah penuh, jadi gue nggak bisa dapet tempat yang pewek buat ngambil gambar. Tapi so far oke sih, karena pas berangkat gue bisa bisa dapet view Pinang City yang oke banget.
dari Lower Station Penang Hill ini, kita harus menunjukkan tiket yang tadi pas waktu masuk itu diberikan oleh petugas counter tiket. Nah, itu masing-masing orang harus persiapkan, jadi jangan sampai hilang ya. Karena untuk keluar dari sini, tiket itu harus di-scan. Sekian dulu liputan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.